Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis pertama dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in Nawawiyah adalah kumpulan hadis yang berjumlah 42 hadis ya. Asal muasalnya adalah hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Salah, Abu Amr Ibnu Salah dalam majelis-majelisnya yang berjumlah 26 hadis. Yang 26 hadis tersebut semuanya memenuhi persyaratan jawami'ul kalim, yaitu hadis-hadis yang termasuk dalam kriteria jawami'ul kalim, yaitu hadis-hadis yang lafalnya singkat namun maknanya padat, dan ini merupakan salah satu dari keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah SAW memiliki keistimewaan dibandingkan nabi-nabi yang lain, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebutkan. Kemudian dalam sebagian riwayat ya, Ibnu Hajar menyebutkan sampai ada banyak beberapa perkara ya, 10 kalau tidak salah lebih ya, tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bu'aitsu bi jawami'il kalim." Aku diutus dengan jawami'ul kalim ya. Ini adalah keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya ya. Jawami'ul kalim yaitu hadis-hadis yang lafalnya singkat tapi maknanya padat. Maka mulai dikumpulkan oleh Abu Amr Ibn Salah rahimahullahu ta'ala dalam beberapa majelisnya sehingga berjumlah 26. Kemudian disempurnakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjadi 42 hadis. Kemudian disempurnakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menjadi 50 hadis ya, menjadi 50 hadis. Tetapi kumpulan hadis tersebut dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Al-Arba'in Nawawiyah yaitu 42 hadis ya, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Adapun Imam Nawawi rahimahullahu taala ya adalah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang beliau wafat berusia 45 tahun ya. Lahir pada tahun 630 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 676 ya. Wafat dalam usia yang masih sangat muda, 45 tahun, tetapi hasil karya yang beliau tinggalkan sangat banyak dan hebat-hebat ya. Seperti Arba'in Nawawiyah ya. Banyak ulama yang menulis tentang hadis Al-Arba'in tetapi tidak semasyhur yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Bisa jadi karena niat beliau yang begitu ikhlas sehingga Allah memberi ya penyebaran kitab ini luar biasa. Kemudian beliau juga menulis tentang masalah adab seperti kitab yang masyhur Riyadhus Shalihin. Hampir seluruh ya masjid-masjid ada kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan hampir rumah-rumah juga memiliki kitab Riyadhus Shalihin. Dalam fikih beliau menulis banyak buku, di antaranya Rawdatut Talibin dalam fikih Syafi'i, kemudian Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ya. Beliau juga menulis ya. Kemudian dalam syarah hadis seperti Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ya, kemudian juga dalam bahasa Tahdzibul Asma' wal Lughat ya, dan banyak buku-buku beliau yang menjelaskan tentang luasnya ilmu beliau. Hal ini tidaklah beliau raih ya, tentu setelah dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena sebab yang beliau lakukan ya. Bagaimana beliau belajar dengan luar biasa sejak kecil. Beliau sudah senang dengan ilmu. Bahkan disebutkan dalam biografi beliau, waktu beliau kecil anak-anak ngajak beliau main, beliau tidak mau, maunya baca Quran ya. Sampai dipaksa untuk main ya. Beliau tidak mau main, inginnya baca Quran. Ini sudah menunjukkan istimewa sejak kecil ya. Kemudian beliau ya disebutkan dalam satu hari terkadang lebih dari 10 majelis beliau sampaikan, majelis ilmu. Bagaimana semangat beliau dalam mendakwahkan ilmu beliau
Dan juga disebutkan beliau sempat 2 tahun tidak pernah sengaja untuk membaringkan tubuh beliau, ya. Jadi beliau kalau mau tidur ketiduran dalam kondisi duduk, ketiduran dalam kondisi dia tidak pernah sengaja tidur, ketiduran dalam kondisi apa? Duduk atau yang lainnya, ya, dalam 2 tahun. Dan disebutkan juga dalam beliau hanya makan sekali dalam sehari karena perhatian terhadap waktu, jangan sampai waktu beliau terbuang-buang. Dalam meninggal usia muda tapi hasil beliau sangat banyak, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau Allah kasih keberkahan, maka meskipun seorang memiliki umur yang pendek, tetapi kalau diberkahi oleh Allah maka akan banyak hasil yang bisa dia hasilkan, ya. Maka yang jadi patokan bukan umur yang panjang tapi keberkahan umur tersebut. Lihatlah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Pada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu umur Islamnya cuma sekitar 6 atau 7 tahun. Masuk Islam kira-kira 2 tahun atau setahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 5 Hijriah. Totalnya 6 atau 7 tahun. Tetapi 6 atau 7 tahun tersebut berkah luar biasa sampai-sampai arsy Allah bergetar gara-gara wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Imam Nawawi mengumpulkan 42 hadis, kita akan bahas pada kesempatan kali ini dengan singkat. Hadis yang pertama yang disebut dengan hadisun niyat atau hadisun niyah, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya amalan tergantung niat dan sungguhnya orang-orang diberi balasan sesuai dengan niat mereka. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Taib, kita akan bahas, ya, hadis ini secara singkat. Pertama, Nabi SAW bersabda, innama ini min adatil hasar, yaitu memberi faedah al-hasar, atau kalau bahasa kita pembatasan. Sehingga kalau kita artikan, artinya adalah hanyalah, ya, hanyalah. Innamal a'malu, al-a'mal bin niyat. Alif lam di sini, ya, ya, masuk dalam jamak maka memberikan faedah keumuman, ya, ya, memberikan faedah keumuman, sehingga amal di sini mencakup seluruh amal, ya, baik, ya, al-a'mal al-qalbiyah, ya, atau a'malul lisan atau a'mal al-jawarih, mencakup amalan hati, mencakup amalan lisan, ya, bahkan dan tentu mencakup amalan jawarih. Semuanya berkaitan dengan niat, ya. Oleh karenanya di antara dalil bahwasanya kalau amal mencakup bukan cuma lisan, ya, bukan cuma jawarih, bahkan mencakup amalan hati, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalilnya pertama firman Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Walid ibn al-Mughirah dalam surat Al-Muddathir. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adabara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar sauslihi saqar. Allah bercerita tentang Al-Walid bin Mughirah ketika dia terpesona dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian dia balik kepada kaumnya, dia memuji Al-Qur'anul Karim. Maka Abu Jahal dan teman-temannya murka kepadanya, ya. Mereka mengatakan, ya Walid, ya, ya, engkau harus mencela Al-Qur'an, ya.
Apalagi Walid bin Mughirah dari Bani Makhzum, sama dengan kabilahnya Abu Jahal. Kalau Walid bin Mughirah masuk Islam repot. Sementara Banu Makhzum adalah Bani kabilah yang bersaing dengan Banu Hashim, kabilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kamu harus mencela Al-Qur'an. Dia bingung bagaimana mencela Al-Qur'an. Apa yang harus dia katakan tentang Al-Qur'an? Ya. Dia mau mengatakan itu syair, dia tahu itu bukan syair. Dia mau mengatakan Nabi orang gila, dia tahu Nabi bukan orang gila. Maka dia berfikir keras bagaimana cara mencela Al-Qur'an. Ini yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Innahu fakkara wa qaddar." Dia berfikir. Wa qaddar, dan menetapkan apa yang harus dia ucapkan tentang Al-Qur'an. Fakutila kaifa qaddar. Celaka dia bagaimana dia menetapkan yang buruk tentang Al-Qur'an. Thumma kutila kaifa qaddar. Kemudian terlaknat dia, celaka dia bagaimana dia menetapkan tentang Al-Qur'an, ya. Thumma nazar, thumma abasa wa basar. Kemudian dia merenungkan, dia melihat. Ini semua amalan pikiran, amalan hati. Akhirnya apa? Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Akhirnya dia menemukan, ya. Akhirnya dia menemukan kata yang tepat untuk Al-Qur'an adalah sihru yu'thar, yaitu sihir yang warisan orang-orang terdahulu. Faqala in hadza sihru yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Sungguhnya Al-Qur'an adalah perkataan manusia. Kata Allah apa? Sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dalam neraka saqar, ya. As-San'ani dalam kitabnya Al-Uddah menyebutkan ini dalil bahwasanya amalan fikir juga bisa diberi pahala atau bisa diberi hukuman. Oleh karenanya tatkala Walid bin Mughirah berfikir bagaimana mencela Al-Qur'an, dapat siksaan atau tidak? Dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'uslihi saqar. Aku akan masuk dalam neraka saqar. Ini menunjukkan bahwa seorang tatkala berfikir, renung, ya, maka harusnya dia berfikir dengan niat yang baik. Jika seorang berfikir bagaimana tentang majunya umat Islam, bagaimana berfikir agar pondok bisa maju, misalnya bagaimana masyarakat bisa tentram, pokoknya pikiran-pikiran yang baik, niat yang baik, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Allah tahu tentang apa yang terlintas di benak kita. Allah tahu tentang apa yang kita pikirkan. Oleh karenanya, innamal a'mal, al-a'mal di sini mencakup seluruh amalan, baik amalan hati, amalan lisan maupun amalan jawarih, ya. Jangan disangka cuma lisan dan jawarih. Bahkan amalan hati, pemikiran itu juga kalau niatnya benar dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Kalau bapak-bapak misalnya mikir gimana, ya, berpikir aja belum melakukan, baru memikir gimana sih menolong para janda, ya. Pikir dia gimana, berpikir harus gimana ngumpulin dana, bagaimana bagi-bagi dana, belum action, baru apa? Mikir karena Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala tidak? Dapat, ya. Kalau mikir jandanya macam-macam itu lain lagi ceritanya, tergantung cara berpikirnya, ya. Baik. Jadi dari pertama, ya, innahu fakkara wa qaddar. Baik. Dalil kedua, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi, wa wudhi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira, ya. Tatkala dihadirkan catatan amal pada hari kiamat, engkau akan melihat bagaimana orang-orang mujrimin mereka ketakutan dengan apa yang didapat dalam catatan tersebut, ya. Mereka berkata, celaka kami, ini kitab apa ini? Tidak ada perkara kecuali tidak ada yang ditinggalkan, semua tercatat, yang kecil maupun yang besar semua tercatat. Kata Allah, wa wajadu ma amilu hadira. Wa wajadu ma amilu hadira. Ini zahirnya, ya, mencakup, ya, amalan jawari dan amalan lisan. Ya, kita tahu yang dicatat oleh malaikat bukan cuma amalan jawari, tapi juga amal apa? Lisan, ya, amal lisan, ya. Demikian juga keumuman juga mencakup amalan hati, ya. Kemudian juga seperti dalam hadis, man hamma bihasanah, barang siapa berniat baik. Intinya amalan hati juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, bahwasanya amal di sini adalah umum, ya, mencakup amalan hati, mencakup amalan lisan, mencakup amal jawarih. Nah, ini juga menunjukkan tatkala kita berbicara hendaknya berniat, ya. Ketika berbicara
hendaknya niat baik. Ada ucapan-ucapan yang memang secara zatnya adalah ibadah, seperti zikir, baca Quran, itu pun butuh niat yang baik. Demikian juga ada ucapan-ucapan yang zahirnya adalah perkara mubah, bukan perkara ibadah, seperti berbicara sama orang tua, ngobrol sama kawan. Kalau kita niatkan dalam pembicaraan tersebut karena Allah, untuk menyenangkan hatinya misalnya, ya, kita ingin menyenangkan hati orang lain, kita ngobrol meskipun berapa lama, setengah jam, 1 jam, niatnya untuk menyenangkan kawan-kawan kita karena Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala, ya. Maka jangan kita berusaha setiap ucapan-ucapan kita niatkan juga karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan obrolan biasa, ngobrol sama istri, ya, ngobrol sama kawan, ya, ngobrol sama orang tua, ya, hanya berucap, hanya telepon, ya, kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amal jawarih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda bin niyat. Innamal a'malu bin niyat. Artinya, ya, para ulama mengatakan tidak mungkin ada amalan kecuali dengan niat. Innamal a'malu bin niyat, ini artinya kalau digabungkan bahwasanya tidak ada amalan kecuali ada niatnya. Kalau kita mau periksa, ya, kalau kita periksa, enggak mungkin kita melakukan sesuatu kecuali ada apa? Tujuannya. Enggak mungkin kita hanya berbicara, tidak mungkin kita berfikir, tidak mungkin kita berbuat kecuali pasti ada niatnya. Kalau orang berbuat tanpa niatnya biasanya orang gila, ya. Ini ngomong enggak tahu apa yang dia inginkan, jalan tidak tahu apa yang dia lakukan, ya. Maka tatkala Nabi berkata innamal a'malu binniyat, sebagian ulama mengatakan maksudnya amalan pasti ada niat. Enggak mungkin ada amalan tanpa niat. Ya, ini yang ada yang mengatakan maksud kedua adalah amalan yang dianggap sesuai niatnya. Kalau tidak ada niatnya maka tidak dianggap. Taib. Innamal a'malu binniyat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Taib. Apa bedanya antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Ini maksudnya berkaitan dengan pahala. Kalau ini berkaitan dengan amal pasti ada niatnya. Adapun yang kedua bahwasanya pahala tergantung niat. Tergantung apa yang dia niatkan. Diniatkan. Makanya dia mengatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang atas amal yang dia kerjakan ma nawa, apa yang dia niatkan. Pahala dia, ganjaran dia tergantung apa yang dia niatkan, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya hubungan antara niat dengan pahala sangat besar, ya, sangat besar. Sampai sebagian salaf mengatakan an-niyah ablagu minal amal. Niat itu lebih mengena daripada amal. Karena bisa demikian, terkadang seorang bisa mendapat pahala sebelum dia beramal kalau niatnya benar-benar tulus, ya. Kalau niatnya benar-benar tulus meskipun dia belum beramal. Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa berniat baik meskipun dia belum beramal, ya, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai satu pahala, ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man sa'ala syahadah bisidqin, barang siapa minta untuk bisa mati syahid dengan tulus, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi, maka Allah akan sampaikan dia pada derajat orang mati syahid meskipun dia meninggal di tempat tidurnya. Tapi ini yang perlu kita perhatikan bahwasanya pahala tergantung apa yang diniatkan seseorang. Jika seorang tidak berniat kebaikan bukan karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Kemudian Nabi menyebutkan contoh setelah itu, ya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh
dari kaidah ini. Jadi Nabi kasih kaidah dulu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setelah itu Nabi berikan kaidah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kemudian wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Ini contoh praktek salah satu dari kaidah di atas. Tentunya bukan hanya ini saja yang berkaitan dengan amal dan niat, tetapi seluruh amalan semuanya berkaitan niat, seluruh amalan tanpa terkecuali. Cuma Nabi SAW menyebutkan hijrah karena ini contoh yang luar biasa dan yang masih hangat di zaman Nabi SAW, masalah hijrah. Dan hijrah adalah salah satu ibadah yang agung. Di antara dalil hijrah adalah ibadah yang agung, ya, misalnya dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengandengkan antara iman dengan hijrah dengan jihad. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Contoh salah satu ayat. Sungguh yang beriman dan berhijrah dan berjihad, ya, menunjukkan hijrah itu amalan yang agung. Kalau tidak, kenapa Allah gandengkan antara iman dengan hijrah dan jihad? Contohnya juga Nabi SAW memotivasi orang untuk beribadah di zaman fitnah. Kata Nabi SAW, al-ibadatu fi harjin ka hijrati kal hijrati ilayya. Beribadah di musim fitnah seperti berhijrah kepadaku, ya. Tidaklah dimotivasi dengan hijrah kecuali ibadah hijrah adalah ibadah yang agung. Kecuali ibadah hijrah adalah ibadah yang agung. Maka Nabi contohkan, ini ada ibadah yang luar biasa, tapi kalau salah niat maka tidak ada nilainya sama sekali. Nabi membagi, ada orang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala. Hijrah model kedua, berhijrah karena dunia atau karena wanita, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia dapat dunia atau dia dapat wanita. Adapun pahala dia tidak dapatkan, ya. Padahal ini ibadah yang agung. Salah niat maka pahalanya bergantung niat seseorang. Salah niat maka dia tidak mendapatkan pahala. Taib, hijrah secara bahasa, ya, adalah at-tark, meninggalkan. Dan hijrah bisa dibagi menjadi dua, ya, yaitu berkaitan dengan hijrah al-makan ila al-makan atau hijrah al-amal ila al-amal, yaitu meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain yang kedua meninggalkan suatu amalan ke amalan yang lain, ke amalan yang lain. Adapun meninggalkan tempat ke tempat yang lain, contohnya adalah al-hijrah min bilad al-kufr ila biladil aman, atau al-hijrah min bilad al-kufr ila biladil Islam. Yang pertama, hijrah dari negeri yang kafir menuju ke negeri yang aman, atau biladil harb, ya, tempat peperangan menuju kepada tempat yang aman dalam rangka beribadah kepada Allah. Contoh adalah dari Mekah ke Habasyah. Mekah ke Habasyah. Habasyah bukan negeri Islam, Habasyah negeri Nasara. Habasyah negeri Nasara. Ketika para sahabat intimidasi, ya, sekitar tahun 5 kenabian, maka Nabi tidak tega melihat para sahabat dibunuh, disiksa. Maka Nabi menyuruh para sahabat yang ingin berhijrah ke negeri Habasyah, silakan berhijrah. Maka berangkatlah para sahabat menuju ke mana? Ke negeri Habasyah. Bukan negeri Islam, negeri kafir, tetapi rajanya adil, ya. Ketika para sahabat berhijrah, Raja Najasyi belum masuk Islam. Dia masuk Islam belakang setelah didakwai oleh Ja'far
bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini contoh. Jadi boleh seorang berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Misalnya ditinggal negeri kafir, tapi di sini dia disiksa, diintimidasi, tidak bisa beribadah, dia boleh pindah ke negeri kafir yang lain yang mungkin bagi dia untuk apa? Beribadah. Ya. Seperti misalnya saudara-saudara kita yang tinggal di Suriah misalnya, kalau di sana disiksa, dibunuh, tidak bisa beribadah, dia boleh pindah bahkan ke negara-negara Eropa kalau memang dia mudah untuk apa? Beribadah di sana. Enggak jadi masalah kalau memang tidak bisa ke negara Islam. Kalau bisa ke negara Islam itu tentunya yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa, dia bisa berpindah dari negeri yang di situ dia disiksa kepada negeri yang aman untuk bisa beribadah. Yang kedua adalah contohnya adalah dari Mekah ke mana? Ke Madinah ya. Contoh dari Mekah ke Madinah ya. Adapun hijrah dari amal ke amal yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Namanya orang yang muhajir sesungguhnya adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya seorang kalau meninggalkan kemaksiatan menuju amal yang soleh, dia bertobat kepada Allah, boleh digunakan istilah apa? Hijrah. Dia sudah berhijrah. Karena hijrah bisa dari tempat ke tempat atau dari satu amal ke amal yang lain. Karena Nabi bersabda, "Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Al muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Taib. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ya pahala yang besar. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, yusibuha ya. Ad-dunya ya dari kata ad-dunu ya. Ya artinya al-qarib, dekat. Ya, maka disebut dengan dunia sebagai isyarat bahwasanya dunia ini cepat berakhir. Ya isyarat bahwasanya dunia cepat berakhir. Sesuatu yang hina dan cepat berakhir, maka jangan saya masuk ke dalam hati. Dunia kita gunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya lihatlah nasihat kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kata mereka, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ya. Carilah dengan dunia yang Allah berikan kepadamu wahai Qarun, wabtaghi fima ataqallah. Apa yang Allah berikan kepadamu, gunakanlah untuk mencari darul akhirah, untuk mencari apa? Akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan dunia. Artinya boleh kau sisihkan sebagian waktu bersenang-senang dengan keluarga, boleh berjalan-jalan, tapi intinya adalah untuk apa? Untuk akhirat. Ini ayat sering salah diterjemahkan. Sebagian orang mengatakan ya, carilah duniamu, jangan lupa akhirat. Keliru. Ya. Kebalik, harusnya fokus seluruh kehidupanmu untuk akhirat, jangan lupa dunia. Artinya jatah untuk dunia tidak banyak. Ya. Wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhiratmu, seluruh kehidupan untuk akhirat, dan jangan lupakan dunia sekedarnya. Ya, oleh karenanya sungguh merugi orang yang kehidupannya adalah untuk apa? Untuk dunia. Ya. Kalau dia untuk dunia sedikit, dekat, sebentar lagi akan habis. Kalau dunianya enggak habis, antum yang habis. Umur kita tidak lama, ya. Antara 60 sampai 70 tahun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, ya. Wa aqalla man yajuzu dzalik, hanya sedikit yang melampaui 70 tahun, ya. Kita umur 60-an biasanya sudah meninggal dunia. Oleh karenanya jangan terpedaya, ya. Kalau kita hidup di dunia ini, kalau dalam kondisi diberi kelapangan, jangan lupa untuk banyak bersyukur kepada Allah. Kalau diberi kesulitan hidup, hendaknya bersabar karena dunia cuma sebentar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awim ra'atin yatazawwajuha, atau wanita. Al-mar'a minad dunya. Ya. Perempuan bagian daripada, atau wanita perempuan bagian daripada dunia. Bagian dari dunia. Sehingga ini adalah zikru al-khas ba'dal am. Penyebutan yang khusus setelah yang umum. Perempuan ini khusus, dunia ini umum, ini khusus. Nabi menyebutkan secara khusus tentang wanita.
Kenapa disebutkan khusus setelah umum? Li ahammiyatihi, karena spesialnya ini atau butuh perhatian secara khusus. Butuh perhatian secara khusus, ya. Seperti ini dalam Al-Qur'an banyak, seperti man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal. Barang siapa yang musuh bagi Allah, bagi malaikat-malaikatnya, bagi rasul-rasulnya, bagi Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail juga malaikat. Padahal sebelumnya Allah sudah mengatakan barang siapa yang musuhi malaikat. Kemudian Allah sebutkan Jibril dan Mikail secara khusus, kali ini malaikat spesial. Sehingga perlu disebutkan secara khusus dibandingkan setelah disebutkan secara umum. Seperti Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus solihat." Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Amal soleh termasuk dari iman. Amal soleh termasuk daripada iman, kecuali akidah Murji'ah. Tapi akidah Ahlussunnah, amal soleh merupakan bagian daripada iman, tetapi disebutkan amal soleh secara khusus karena dia penting untuk diperhatikan. Misalnya kalau kita bahasa Indonesia, kita mengatakan telah datang para ulama dan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz termasuk dari para ulama, tapi disebutkan secara khusus karena dia spesial misalnya. Maka demikian juga barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau dan karena wanita. Wanita bagian dari dunia atau bukan? Bagian dari dunia, super dunia dia. Tetapi disebutkan secara khusus, kenapa? Karena fitnahnya sangat besar. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, sama seperti hadis Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah, waspadalah terhadap wanita, ya. Karena wanita ini fitnahnya luar biasa. Sampai ada orang yang berhijrah gara-gara untuk menikahi seorang wanita, ya, gara-gara ingin menikahi seorang wanita. Maka ikhwan, ya, baik jomblo maupun yang sudah menikah, ya, hendaknya waspada dengan fitnah wanita, jangan main-main, ya. Betapa banyak orang imannya hancur gara-gara fitnah wanita. Apalagi di zaman sekarang, zaman medsos, zaman media, kita bisa melihat apa saja. Kalau seorang tidak menundukkan pandangannya, maka istrinya akan terasa hambar, ya. Kalau seorang tidak menundukkan pandangannya, akhirnya dia tidak puas. Allah cabut kenikmatan dalam kehidupan rumah tangganya. Akhirnya matanya jelalatan, selalu ingin mencari yang lebih, ya, dan seterusnya, dan tidak akan diberi kepuasan. Maka seorang bertakwa kepada Allah, hati-hati dengan fitnah wanita. Kita jangan main-main dengan sabda Nabi SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling besar bagi lelaki seperti fitnah wanita. Itu kita yakini sabda Nabi SAW. Wa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah tentang para wanita. Maka jangan pernah membuka celah, ya, seorang bermain api dengan para wanita, ya. Kalau seorang digoda oleh syaitan, maka semuanya bisa dijadikan indah oleh syaitan, ya. Dan terlalu banyak kita mendengar kisah yang menimpa bukan cuma orang-orang jalanan, bahkan menimpa orang-orang soleh. Mereka terkapar, ya, karena tertawan dengan, ya, para wanita akibat bermain-main dengan fitnah wanita. Maka seorang berhati-hati, ya, jangan sampai terjebak dalam fitnah wanita. Ini kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibu imra'atan yatazawwajuha, fa hijratu ila ma hajara ilaih." Maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Lihat di sini Nabi mengulangi, barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah. Fa hijrat ilallahi wa rasul. Nabi ulangi. Tetapi tatkala di sini Nabi tidak ulang, Nabi tidak mengatakan faman kanat hijratuhu lidunya yusibu imra'atan yatazawwajuha fa hijratu ila dunya wa imra'ah. Tidak. Nabi tidak mengatakan maka hijrahnya kepada dunia dan wanita, tidak. Tapi Nabi mengatakan maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Ya. Kenapa tidak diulang? Karena rendahnya tujuan tersebut, ya. Ini berkaitan dengan lafal hadis, ya. Tapi boleh dihapus, ya. Tolong dihapus. Sudah dicatat sebentar. Sudah dicatat? Sudah, ya? Ya, silakan hapus. Menghapusnya kurang tajam, ya. Papan tulisnya yang
bermasalah. Bukan yang hapus, bukan ya? Tapi tinggal sedikit lagi, kita hanya sekilas apa fungsi niat ya. Fungsi niat ya, pertama membedakan antara satu amal dengan yang lainnya. Ini berkaitan dengan amal itu sendiri, bi'tibaril amal, kemudian yang kedua bi'tibaril aqas, yaitu membedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas. Bedakan satu amal dengan yang lainnya. Pertama ya, antara amal dan tradisi. Satunya lagi antara amal yang bentuknya sama. Ini contoh misalnya ya, antara sedekah dan zakat. Kalau orang bayar, niatnya apa? Kalau niatnya sedekah maka bukan zakat. Kalau niatnya zakat berarti zakat. Kalau niatnya dia kasih uang sama orang, niatnya sedekah, maka zakatnya belum dia tunaikan. Bentuknya sama, tapi kalau niat berbeda maka hukumnya jadi apa? Berbeda. Paham ya? Orang kasih keluar duit, saya kasih uang sama orang miskin. Niat antum apa? Bayar zakat atau sedekah? Kalau niat kita sedekah, maka berarti zakat belum kita bayar. Karena innamal a'malu binniyat. Tapi kalau niatnya zakat, berarti sebagai apa? Zakat ya. Contoh antara puasa Senin Kemis ya dengan puasa qadha. Puasa qadha atau kafarah ya. Sama, kita puasanya hari Senin, hari Kemis, tapi niatnya apa? Apakah dia niat puasa sunnah atau niatnya untuk apa? Puasa qadha. Yang menentukan adalah niat, yang menentukan adalah niat ya. Dan ini banyak seperti antara qobliyah dengan salat subuh ya. Seorang niatnya qobliyah atau salat subuh ya. Kalau niatnya qobliyah, kalau niatnya salat subuh maka salat subuh. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada amalan yang sama, tapi kalau niat berbeda maka merubah status amal tersebut. Contoh antara amal dan tradisi misalnya antara mandi junub dengan mandi biasa. Misalnya seorang dia berhubungan dengan istrinya di pagi hari, junub, kemudian dia lupa untuk dia tunda mandi junub, nanti aja. Menjelang zuhur dia mandi, dia tidak niat mandi junub. Kemudian dia sholat, bentuknya sama mandi. Kemudian dia wudu, dia sholat, Allahu Akbar, di tengah jalan, saya tadi mandi apa ya? Kalau dia ternyata niatnya bukan mandi junub, berarti tidak sah, berarti hadasnya belum apa? Hilang. Paham? Kenapa? Karena dia tidak berniat untuk mandi junub. Dia melakukan kegiatan dia biasanya jam 10 pagi dia mandi. Ya. Dia melakukan kegiatan sehari-harinya, tidak terbetik dalam hatinya tatkala itu untuk mandi junub. Tatkala dia tidak berniatkan untuk mandi junub, berarti ibadahnya tadi tidak sah, bukan mandi junub. Maka untuk membedakan antara kebiasaan tradisi dengan ibadah adalah diantaranya misalnya apa? Niat ya. Sebenarnya mengatakan misalnya juga wudu seorang niatnya untuk berwudu atau untuk segar-segaran, tergantung apa? Niat ya. Tapi saya lihat susah kalau kita wudu, biasanya kita sudah berniat karena bentuk wudu spesial. Tapi ini contohnya. Taib, membedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas, maka ini yang paling utama adalah seorang beribadah karena Allah atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang menentukan adalah niat seseorang ya. Dan ikhlas tidaklah mudah ya.
seorang sulit untuk meraih keikhlasan, al-ikhlasu aziz. Kalau seorang sudah mencapai keikhlasan pun mempertahankannya pun tidak mudah, ya. Berat karena begitu banyak sawarif, orang perkara-perkara yang bisa memalingkan dia daripada keikhlasan, daripada niat tulusnya. Dan kita jangan pernah memandang remeh hal ini, ya. Bisa jadi seorang di awal niatnya ikhlas, di tengah perjalanan dibuka dunia bagi dia, dibuka ketenaran bagi dia, dibuka jabatan bagi dia, ya. Maka berubah niatnya di tengah jalan. Awalnya ikhlas luar biasa meninggalkan dunia, perjuangan, begitu tengah-tengah dibuka dunia bagi dia, mulai niatnya berubah. Mulai dia punya jabatan misalnya, jadi inilah, jadi anulah, jadi mudir lah, jadi modar lah, jadi apalah. Ya, kemudian akhirnya mulai angkuh, mulai niatnya berubah, ya. Bisa jadi, ya. Kita jangan merasa aman. Kalau para sahabat saja pernah terjebak dalam hal ini, apalagi kita, ya. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku tidak pernah menyangka bahwasanya anna ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya hatta nazala fina ma nazal. Aku tidak pernah menyangka ada seorang pun dari sahabat Nabi ingin mencari dunia sampai turun kepada kami ayat teguran yang turun kepada kami, yaitu dalam firman Allah surat Al-Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu id tahussunahum bi'idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr, ya, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Kata Allah, sungguh di awal peperangan perang Uhud kami telah menunaikan janji kami, ya, kalian mengalahkan orang-orang musyrikin di awal peperangan, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr, sampai kalian ribut sendiri, ya, wa asaitum, dan kalian bermaksiat, min ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah Allah menampakkan apa yang kalian sukai, yaitu lihat ghanimah terbuka. Kata Allah, minkum may yuridud dunya, di antara kalian ada yang mencari apa? Dunia. Wa minkum may yuridul akhirah, di antara kalian yang mencari akhirat. Sahabat waktu keluar mau perang ikhlas atau tidak? Ikhlas, ya, tidak ada yang ragu, ikhlas. Mereka berjuang rela mati demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan terbuka ghanimah, niat goyang, niat terbuka, manusiawi. Ya, maka saya ingatkan, ya, tidak ada di antara kita yang merasa saya akan ikhlas selalu. Maka harus selalu mengkoreksi niat kita. Ya, karena orang-orang tiba-tiba berubah niatnya gara-gara dunia, karena jabatan, karena ketenaran, ya. Karena banyak hal, karena wanita tadi, ya. Karena wanita, ya, tadinya dakwah semangat karena Allah, gara-gara ada akhwat cantik akhirnya dakwahnya karena Allah dan karena wanita. Ya, tentu ini merubah niat seseorang. Ini saja pembahasan sederhana dari hadis yang pertama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ustaz, bagaimana cara belajar yang baik? Apa yang harus didahului atau dipelajari? Belajar intinya teratur, ya. Apa yang disebut Rabbani? Rabbani yaitu yang mengajarkan ilmu bisigharil ilmi qabla kibarihi. Belajar ilmu-ilmu kecil dulu sebelum yang besar, ya. Kalau saran saya, kalau seorang mampu misalnya belajar ilmu mustalah hadis, ya, singkat tapi selesai. Jangan langsung awal langsung detail, jangan, ya. Misalnya syarah Matan Baiquniyah, selesai. Jangan lama-lama juga. Yang penting tujuannya untuk selesai. Kemudian misalnya Matan Waraqat dalam usul fiqh, ya, selesai. Baru kemudian masuk yang detail seperti itu. Bahasa Arab juga demikian, ya. Yang selesai mulakhas dulu misalnya, baru kemudian yang agak berat, ya. Demikian. Tapi yang paling inti adalah bahasa Arab harus pandai, ya. Harus pandai bahasa Arab. Kemudian disertai dengan hafalan Al-Qur'an, ya, sebisa mungkin. Ya, tidak harus hafal 30 juz, ya, tapi paling tidak lumayan punya hafalan, karena tatkala seorang belajar dia akan mendapati banyak pendalilan. Dalam masalah fikih isinya pendalilan, usul fikih isinya pendalilan, ya. Masalah agama isinya pendalilan. Kalau dia punya hafalan Quran, dia akan paham betul tentang pendalilan tersebut. Ini sangat membantu dia dalam belajar agama, ya. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian, dan meminta kepada Allah ilmu dari Allah. Wa qur rabbi zidni ilma, ya. Jangan kita bersandar kepada kecerdasan kita, apalagi kita bahlul, ya. Kita cerdas saja kita enggak boleh bersandar kepada kecerdasan kita, apalagi kita tahu bahwasanya IQ kita tidak seperti yang lainnya. Kita punya IQ tinggi saja tidak boleh kita bersandar kepada IQ kita. Oleh karenanya banyak berdoa dalam sujud, berdoa, ya Allah mudahkan aku memahami agama ini, ya. Kalau Allah ingin kasih pintar, tinggal kun
fayakun. Gampang ya. Gampang. Itu di antara metode belajar dan harus sabar, diulang-ulang. Kemudian kalau sudah punya ilmu yang cukup, mulailah menyampaikan, mulailah berdakwah. Dakwah kecil-kecilan ya. Ya, mulai dari kampung-kampung, mulai dari masjid-masjid kecil, mulai musala-musala kecil. Kenapa kalau kita berdakwah, kita akan semangat. Semangat karena kita butuh ilmu, kita ditanya enggak bisa jawab, kita akan semangat untuk apa? Belajar ya. Ya. Semua ustaz-ustaz juga dulu begitu. Saya juga dulu begitu ya, artinya tidak langsung pegang mic di sini enggak. Saya juga dulu ke kampung-kampung, kadang jalan ya intinya zaman dahulu lah. Intinya ini semua butuh perjuangan dan kesabaran ya. Ada lagi yang bertanya? Ya. Berkaitan dengan yang menerima imbalan dan akses terjadi sama ngobrol sama seorang yang dia kemudian dia mengatakan karena sering mendapatkan ini saja akhirnya kemudian ya apa namanya karena kebutuhan gitu ya. Akhirnya saya milih gitu yang lebih besar yang saya cari gitu. Milih manusiawi. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa kalau berdakwah itu apa namanya walaupun niatnya hanya untuk mendapatkan dunia itu tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Tidak merusak niat. Karena tidak bermasalah, bukan syirik. Padahal kalau dalam pembahasan kita kan ada kira atau tulisan yang amal dunia itu. Intinya seorang ya dalam amal apapun ya dia niat utamanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kita berdoa dengan tersebut, jangan jadikan dunia sebagai cita-cita kami ya. Kita tahu banyak orang yang dalam kegiatan agamanya dia mendapatkan upah. Banyak orang berdakwah dikasih amplop misalnya. Orang kerja ngajar pondok dapat gaji atau tidak? Dapat gaji sama, itu juga dunia. Orang jadi mudir juga gajinya dinaikkan ya. Tidak mungkin sama antara mudir dengan modar ya, tidak mungkin sama ya. Mudir gajinya lebih tinggi. Ini semua dunia ya. Tetapi Allah Maha tahu kita niatnya apa. Kalau kita niatnya untuk mencari dunia murni maka itu tercela ya. Ya Allah Rasulullah sudah mencela di dunia yusibuha ya. Ini celaan ya. Meskipun para ulama mengatakan bukan berarti dia berdosa, benar. Mungkin dia tidak berdosa, ini masalah lain, tapi tercela. Tercela ya. Seorang misalnya pergi dari Jogja ke Bandung, hijrah ke Bandung karena cewek ya. Boleh tidak boleh, tetapi dia tercela dari sisi apa? Dari sisi dia menggambarkan seakan-akan dia sedang beribadah. Adapun seorang bersafar pindah rumah dari Jogja ke Bandung karena ada cewek dia nikahi enggak ada masalah, itu perkara duniawi. Yang jadi tercelanya di mana dia menampakkan perkara duniawi itu seakan-akan perkara apa? Agama ya. Kalau orang saya kerja ngajar di pondok cuma dapat gaji, mungkin dia tidak berdosa. Tapi ini menampakkan kepada orang seakan-akan dia apa? Ikhlas. Itu tercela. Jadi intinya seorang berusaha ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dapatkan dari dunia, jangan jadikan itu sebagai tujuan utamanya. Kalau dia dapat dari dunia berlebihan, maka dia sedekahkan, dia berikan kepada orang tuanya. Dia ikrarkan kepada Allah, ya Allah Engkau Maha tahu bahwasanya uang yang saya dapatkan bukan murni untuk saya tapi untuk apa? Kebutuhan-kebutuhan yang menopang dakwah saya misalnya, maka itu enggak ada masalah ya. Yang penting Allah Maha tahu niatnya bukan apa? Bukan untuk dunia. Artinya apa kalau niatnya bukan untuk dunia? Dia ngisi, misalnya tidak dikasih ya jangan ngomel-ngomel ya. Ya. Dan dia harus memaksakan dirinya begitu, terkadang dia ambil, terkadang kalau dia cukup enggak perlu enggak harus dia ambil. Ya Allah Engkau Maha tahu saya sudah berkecukupan, tidak usah diambil ya. Kalau kebetulan dia kekurangan enggak mengapa diambil, niatnya bukan untuk berkaya-kayaan tetapi untuk menopang apa? Dakwahnya. Karena secara logis, orang kalau berdakwah kemudian dia tidak punya penghasilan bagaimana dia mau belajar? Ya, lain halnya kalau di Saudi ulamanya digaji semua. Kalau di sini saya bisa bayangkan ya. Seorang kemudian disuruh kerja. Terus kapan dia nulis buku? Kapan dia mau berdakwah? Kapan dia membantah syubhat? Kapan dia mau ya artinya yang penting niat kita ya mayoritas karena Allah. Kalaupun kita mengambil dunia pun sebagai wasilah untuk akhirat. Contoh saya bekerja misalnya saya kerja jadi guru. Saya bukan murni duit tadi tapi saya ambil duit saya sebagai guru untuk anak istri saya dan saya juga untuk apa berbakti kepada orang tua. Itu contoh niatnya tidak terputus pada dunia itu saja. Tapi dunia yang dia dapatkan dia sambung untuk apa? Untuk akhirat ya.
Tapi kalau berkata bahwasanya enggak ada masalah ya, niat untuk mencari gaji sebesar-besarnya, ya itu tercela ya. Tercela karena Anda ya mencari dunia dengan model amal apa? Akhirat. Mengesankan bahwasanya Anda sedang berdakwah karena Allah, ternyata Anda berdakwah karena dunia, bukan karena Allah. Itu hal yang tercela. Maka tinggal seorang memanage hatinya. Kalau ada yang kasih hadiah, alhamdulillah. Kalau enggak usah ngomel ya. Enggak usah ngomel, besok saya enggak mau datang lagi. Jangan. Ya, atau jadwalnya dikurangi. Ya intinya sesuai dengan keperluan. Kalau kita keperluan sudah terpenuhi, alhamdulillah. Ya, sekedar untuk menopang dakwah kita agar bisa berlanjut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Apakah boleh satu amal dengan dua niat seperti puasa hari Senin dengan puasa qadha dengan puasa hari Kamis misalnya? Kalau seorang puasa qadha di hari Senin, ya, puasa Senin itu tujuannya adalah yang penting beramal di hari Senin, ya. Maka dia niat puasa qadha dan dia dapat dua keutamaan. Dapat keutamaan puasa qadha dan keutamaan berpuasa qadha tersebut di hari Senin karena amal diangkat pada hari Senin, hari Kamis. Tapi bukan dia dapat puasa 2 hari, enggak. Dia bukan berarti dapat pahala puasa dua hari. Tetapi dia mendapatkan keutamaan berpuasa di hari Senin, puasa apapun di hari Senin itu baik karena amal diangkat di hari Senin ya. Tetapi jangan disangka dia mendapatkan puasa 2 hari karena dia puasanya cuma berapa hari? Satu hari ya. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, alhamdulillah sampai di sini saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.